Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Kita masih pada bab 4 min adabil isyrah bainaz zawjaini. Kemarin sudah ada 4 video terkait bab ini. Dan ini insya Allah adalah video terakhir dari bab 4 ini. Mungkin agak lebih dari 25 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min husni isyratil mar'ati, dan di antara cara bergaul seorang istri yang baik, li zauji, kepada suaminya, alla tashkuwa, yaitu seorang istri tidak mengadukan zaujaha, suaminya, au tadkura, atau menyebutkan ma tata'allamu bihi, apa yang oleh istrinya itu dialami sakit, apa sesuatu yang tata'allamu, yang merasa sakit istri tersebut, minhu, dari hal tersebut, au tata'adda bihi, atau dia merasa disakiti oleh sesuatu yang dari suaminya tadi, fil majalisi, dalam forum-forum bainan nisa'i, di antara para wanita. Jadi etika berikutnya, cara bergaul seorang istri, cara bergaul yang baik seorang istri terhadap suami adalah tidak menceritakan apa-apa yang tidak enak dari perlakuan suaminya terhadap dirinya pada forum-forum perempuan. Kalau sekarang ya mungkin di grup-grup atau ya dibuat story atau apa. Jadi betul-betul dijaga. Jangan sampai kemudian menceritakan hal itu. Kecuali memang misalkan ada KDRT, pemukulan, itu sudah harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan. Jangan didiamkan. Kalau sudah main fisik itu harus minimal dilaporkan, misalkan ke keluarganya atau ke mertuanya atau ke keluarganya sendiri. Kalau sudah parah ya tidak apa-apa lapor ke polisi kalau sudah betul-betul kayak KDRT itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini sesungguhnya aku la ubghidu, benci aku, almar'ata, pada seorang istri, tahruju, yang dia keluar, min baitiha, dari rumahnya, tajuru, sembari menyeret, dailaha, pakaiannya yang menjuntai ke bawah, yang kayak pakaian pengantin itu. Jadi dia pakaiannya tuh sampai ke bawah, menjuntai, terus diseret sambil jalan gitu kan. Terus tasku, sembari dia mengadukan zaujaha, suaminya, pada orang lain. Jadi dia menceritakan hal-hal yang dialaminya dari suaminya terhadap orang lain. Rawahu At-Tabrani bidhafin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Wa mimma yusa'idu ala husnil isyrati, di antara hal yang bisa membantu pergaulan yang baik, bergaul yang baik seorang istri dengan suaminya, antuti'ahu fi kulli ma ya'muru bihi, yaitu istri harus mematuhi suaminya dalam semua yang diperintahkan oleh suaminya. Malam yakun maksiatan lillahi ta'ala, selagi hal itu bukan maksiat kepada Allah. Idla ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada sang pencipta, sebagaimana dalam hadis ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, atau la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Innama ta'atu fil ma'ruf, karena ketaatan itu kepada selain manusia hanya boleh dalam hal-hal yang baik terhadap siapa saja. Dan ini, prinsip ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi, kamu itu harus patuh pada ayah dan ibu, kecuali yang diperintahkan itu maksiat, dosa, tidak boleh. Kamu itu harus patuh kepada gurumu. Kalau kamu mondok, patuh kamu kepada kiaimu, kepada punyaimu, kepada ustadz dan ustadzahmu. Tapi kalau mereka menyuruh maksiat, menyuruh kamu buka aurat, melakukan hal-hal yang tidak benar secara sadar, kamu harus melawan. Kamu harus tidak boleh mengizinkan mereka. Kamu tidak boleh patuh kepada mereka. Termasuk kepada suami,
Nah, kamu itu akan menjadi istrinya si A, si Fulan. Kamu harus patuh pada suamimu kecuali dalam urusan maksiat. Misalkan apa? Sama suamimu disuruh buka aurat, buka kerudung untuk pergi di luar. Gak usah pakai kerudung, pakai jilbab. Kamu tidak boleh taat kepada suami kamu dalam hal itu. Waminat ta'ati di antara bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya, alla tunazi'ahur ra'ya, yaitu seorang istri tidak menentang pendapat suaminya. Walau kanat tak itu, meskipun istri itu meyakini anna shawaba fi janibiha, bahwa yang benar itu adalah pendapat dirinya. Jadi ya dibiarkan sudah, ya sudah ikut pendapat dengan Bun Mas, meskipun dia yakin betul bahwa yang benar adalah dirinya. Malam yakun fil amri mahdurun syar'iyun, selagi dalam hal itu, dalam urusan itu tidak ada hal yang dilarang oleh syariat. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Urusan fashion, urusan rumah, urusan kendaraan, ya sudah ikut dengan wis Mas, terserah wis gitu, tidak apa-apa. Wa taslimuha li ra'iha, memasrahkan seorang istri atau seorang istri mengikuti pendapat suaminya fil umuril adiyah, dalam urusan-urusan keseharian, ghairil asami, yang bukan dosa, khairun wa afdal, itu lebih baik dan lebih utama. Wa katsiran ma yansha'u, dan seringkali itu muncul anil musyadati fir ra'yi, sebab menang-menangan dalam berpendapat. Apa yang muncul? Munaza'atun, perselisihan, pertengkaran, wa masyakilu, dan problem-problem, wa tirabun, dan kegoncangan, fil hayatil a'iliyati, di dalam kehidupan rumah tangga. Qatufdi, yang terkadang hal itu menyebabkan ila halli uqdatin nikah, pada terlepasnya ikatan pernikahan atau perceraian. Walayyadubillah, semoga Allah melindungi kita semua dari perceraian. Jadi kadang kalau menang-menangan dalam berpendapat, dalam urusan kuliner menang-menangan, urusan fashion menang-menangan, urusan interior rumah menang-menangan, urusan mobil, urusan kendaraan menang-menangan, dan seterusnya, maka akan menimbulkan pertengkaran, akan menimbulkan kebencian, akan menimbulkan problem-problem, akan menimbulkan kegoncangan, perang di dalam rumahnya, dan itu bisa jadi kemudian menyebabkan terjadinya perceraian. Ta'udzubillah. Innal mar'atal aqila, sesungguhnya seorang istri yang cerdas, qad tatawassalu, terkadang dia sampai pada taraf ila ayyastajiba laha zawjuha, suaminya mengikuti dirinya. Jadi kadang suami itu ikut pada istrinya, kalau istrinya cerdas, kalau istrinya itu ngerti ngerti cara meluluhkan hati suaminya. Wa ya'malu bi ra'iha, dan mengerjakan sesuai, dan suaminya mengerjakan sesuai dengan pendapat istrinya. Idza tarahat al-inada, jika seorang istri itu membuang jauh-jauh sikap keras kepala. Wa sayaratu, dan dia mempergauli atau menemani suaminya bilutfin warifkin, dengan lemah lembut. Kalau suaminya diperlakukan dengan lemah lembut, kemudian dia tidak bersikap keras kepala, dia ngerti selain yang suaminya itu, maka boleh jadi kemudian suaminya mengikuti pendapat istrinya tersebut. Waqad warada, dan sungguh telah datang an-nabilah dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam fi taati zauji, terkait ketaatan kepada suami. Apa yang datang? Yaitu hadis yali berikut ini. Akhrajal Bazzar wa Tabrani, Imam Bazzar dan Imam Tabrani meriwayatkan anna mar'atan, bahwa sesungguhnya seorang perempuan, qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana adapun saya, wafidatun nisai, adalah delegasi para perempuan, ilaika, kepadamu. Wahai Rasul, aku ini utusan perwakilan dari para perempuan untuk bertanya kepada engkau. Tsumma dzakarat, kemudian dia menceritakan malir rajul, apa yang dimiliki oleh laki-laki, fil jihadi, dalam peperangan, minal ajri, berupa pahala, wal ghanimati, dan harta rampasan perang. Nabi, kalau cowok enak, dia bisa perang, pahala, mati syahid. Terus kalaupun menang, dia kemudian nanti dapat pahala, dan dia bisa membawa harta rampasan perang. Summa qalat, kemudian perempuan itu berkata, fama lana min dalik, kemudian bagi kami para perempuan itu apa?
bagian apa, pahala apa bagi kami para perempuan? Kami tidak ikut berjihad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam taslima. Kemudian Nabi bersabda, ablighi, sampaikanlah, man lakiti, pada orang yang kamu jumpai minan nisa, dari para perempuan, anna ta'ata zauji, bahwa patuh kepada suami, wa tirafan, dan mengakui bihaqqihi, dengan haknya, mengakui haknya suami, ya'dilu dzalika, itu menyamai berjihad. Kamu gak usah jihad di perang, kamu hanya jihad di rumah. Dengan apa? Mematuhi suami, mengakui hak-hak suami, menghormati suami, itu sama dengan jihad pahalanya. Wa qalilun minkunna may yaf'aluh, tapi kata Nabi, wa qalilun, dan sedikit, minkunna, dari kalian semua, may yaf'aluh, orang yang mau melakukan hal itu. Tapi jarang perempuan yang mau mengakui suaminya, mengakui hak-hak suaminya, dan mentaati suaminya. Wa akhraja, dan meriwayatkan Ibnu Hibban fi sahihi, dalam sahih Ibnu Hibban, an Ibni Abi Aufa, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, Ibnu Aufa berkata, lamma qadima Mu'adz bin Jabalin, tatkala Mu'adz bin Jabal datang minas Syami, dari Syam. Mu'adz bin Jabal pernah diutus ke Syam, kemudian ketika kembali dari Syam, sajada, maka dia bersujud lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersujud kepada Nabi. Mu'adz itu bersujud kepada Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, ma hadza, apa ini? Kenapa kamu kok sujud kepadaku? Qala, Mu'adz berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qadimtu Syam, aku telah datang dari Syam. Fara'aituhum, dan aku melihat penduduk Syam, yasjuduna, pada bersujud, li batarakatihim, pada pimpinan-pimpinan mereka, wa asaqifatihim, dan para uskup-uskup mereka, para pendeta-pendeta mereka. Fa'aradtu, maka aku hendak, an af'ala, melakukan, dalika, sujud, bika, kepadamu. Aku juga mau sujud seperti mereka. Mereka menghormati pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Saya akan menghormati panjenengan dengan cara bersujud. Qala, kemudian Nabi bersabda, fala taf'al, maka jangan kamu melakukan. Tidak boleh sujud pada saya ini manusia. Tidak boleh sujud. Fa inni, sesungguhnya saya, lau amartu, andaikan aku boleh memerintahkan syai'an, sesuatu, ayas juda, untuk sujud, lisain, kepada sesuatu yang lain, andaikan aku mau memerintah dan diperkenankan oleh Allah, maksudnya ya, untuk memerintahkan suatu bersujud kepada suatu makhluk pada makhluk, la amartul mar'ah, maka pasti aku akan menyuruh perempuan, menyuruh para istri, antas juda, untuk bersujud li zaujiha, kepada suaminya. Yang berhak disujudi itu suaminya, oleh istrinya, tapi tidak boleh gitu. Tapi tidak akan aku perintahkan seperti itu. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang menguasai jiwaku, la tu'addil mar'atu, perempuan tidak memenuhi hak rabbiha, hak Tuhannya, hatta tu'addiya, hingga dia memenuhi hak zaujiha, hak suaminya. Wa akhrajat Tirmidzi wa hasanah, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam satu hadis yang dinilai hasan oleh dia. Wal Hakimu wa sahhahahu, dan Imam Hakim juga meriwayatkan dalam satu riwayat yang ia nilai sahih. Wa Ibnu Majah anhu salawatullah taala wa salamu alaihi wa ala alihi, dan Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah juga meriwayatkan annahu, bahwa Nabi qala, bersabda Nabi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Hakim dianggap sahih, oleh Imam Hakim, oleh Imam Tirmidzi dianggap hasan, dan oleh Ibnu Majah. Ayyumam ra'atin, siapapun perempuan, matat, mati, wa zawjuha, sedangkan suaminya, anha, kepadanya, radin, ridha, dakhalatil jannah, maka perempuan itu masuk surga. Siapapun perempuan yang sudah mukmin, ya, mau keturunan siapa dan seterusnya, kalau dia mati dalam kondisi suaminya ridha kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Wa akhrajal Bazzaru, Imam Bazzar meriwayatkan bi sanadin hasanin, dengan sanad yang bagus, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah, ayyun nas, manusia yang mana, siapa, a'dhamu, yang lebih agung, haqqan, haknya, 'alal mar'ati, pada seorang perempuan. Qala, Nabi menjawab, zaujuha, yaitu suaminya. Nabi, siapa manusia yang paling berhak
dihormati, dimuliakan, dan seterusnya oleh perempuan, Nabi mengatakan yaitu suaminya, bukan ibunya, bukan bapaknya lagi, karena dia statusnya sebagai suami istri dari seorang suami. Qultu, kemudian aku berkata, Sayyidah Aisyah kemudian bertanya lagi, fa ayyun nas a'dhamu haqqan 'ala rajul? Kemudian siapa manusia yang paling berhak untuk yang paling agung haknya bagi seorang laki-laki? Qala, Nabi menjawab, ummuhu, yaitu ibunya. Kalau bagi suami, kalau bagi anak cowok, siapa yang paling berhak untuk dimuliakan? Yaitu ibunya. Artinya, kalau kemudian dia punya istri, sekaligus punya ibu, maka dia tidak boleh mengabaikan hak-hak ibunya. Kalau bisa diutamakan ibunya. Tapi tetap begini ya, jangan mentang-mentang gara-gara hadis ini kemudian istrinya diterlantarkan, lebih mementingkan ibunya. Tidak boleh. Meskipun ada hadis tentang siapa Alqamah dan seterusnya itu. Kenapa? Karena begini alasannya. Kewajiban merawat ibu itu tidak hanya dibebankan pada anak ini. Kalau dia punya anak 3 kan berarti ibu itu bisa digotong royong. Misalkan nafkahnya ya kalau sudah tidak bekerja ya ditanggung oleh 3 anak ini, ya, oleh 3 anak ini. Sementara misalkan yang cowok-cowok ya, kalau wanita kan dia menjadi tanggungannya suaminya. Sementara kemudian istri dia itu awalnya adalah tanggungan bapaknya. Ketika dinikahi itu ya satu-satunya yang berhak untuk menafkahi ya, yang punya kewajiban menafkahi ya hanya dia, suaminya itu. Sehingga tetap harus memakai kebijaksanaan. Ibunya dikasih pengertian yang baik bahwa ini istri saya, ini adalah kewajiban saya juga, Bu. Nggak ada ya siapa yang mau membiayai dia. Nanti suami tetangga yang membiayai malah bahaya. Jadi ini perlu dipahami betul gitu. Karena kejadian di masyarakat itu banyak yang berdasarkan hadis ini kemudian mengabaikan istrinya, mendahulukan ibunya. Itu tidak benar. Maupun juga begitu, mengedepankan, mendahulukan istrinya terus mengabaikan ibunya. Yang baik itu adalah dua-duanya diseimbangkan. Jadi seorang ibu itu harus memahami bahwa anaknya yang cowok itu sudah punya istri, dia punya kewajiban untuk menafkahi, untuk merawat, memelihara, dan mendidik dengan baik pada istrinya. Seorang istri itu juga memahami bahwa ini suami saya, ini anaknya seorang ibu mertua saya, dan dia punya kewajiban kepada ibunya juga. Maka dia juga harus sama. Maka jadilah menantu yang baik, jadilah mertua yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah anak yang baik. Sehingga dengan begitu kehidupan rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah, wa rahmah. Wa minat ta'ati di antara bentuk ketaatan, alla takhruja min baiti zawjiha, istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya, ya, illa idza adina laha sarahatan, kecuali jika suaminya memberi izin secara jelas, secara lugas kepada istri tersebut. Takhruja hina idin, kalau sudah dikasih izin maka dia keluar muhtasyimatan dengan menutup aurat, tidak boleh terbuka auratnya. Bisiyabin sabigotin, dengan pakaian yang longgar, jangan yang ngapret-ngapret, jangan yang kayak celana pensil, jangan yang yahkil hajma, kalau dalam bahasa itu menceritakan lekuk tubuhnya atau menampilkan lekuk tubuhnya, jangan. Meskipun itu tidak diharamkan ya. Banyak ulama yang mengatakan misalkan itu kalau cowok pakai yahkil hajma itu khilaful aula gitu ya, tidak baik lah. Tapi kalau cewek mungkin itu jadinya ke makruh ya. Nah, karena dia tidak membuka aurat beda lagi. Ini auratnya ditutup tapi dia pakai pakaian yang yang ketat. Jadi harus pakai pakaian yang longgar ya. Mutatallibatan, dia berupaya mencari, al-bu'da, menjauh, dia berupaya menjauh, anil ayuni, dari pandangan orang. Ya. Wa mutaharriyatan, dan dia berupaya jahdas titaati, semampunya, antasira, untuk berjalan fi syawari'i, di jalan-jalan allati lasdihama fiha, yang tidak berdesakan. Jadi kalau ada mau melewat jalan, pilih yang longgar, yang tidak berdesakan. Jangan malah berdesakan, ikhtilat dengan laki-laki. Dunal aswaki, bukan di pasar-pasar. Wasyawari'i, dan jalan al-kabirati, jalan raya. Wasahatil amati, dan lapangan yang umum.
Wa biqadri ma yakunu, dan dengan kadar apa yang ada fiha di dalam perempuan min dinin wa syarafin, dari agamanya dan kemuliaannya, dengan kadar agama dan kemuliaan yang dimilikinya, yakunu amaluha ala hadza, maka itu menjadi tolak ukur. Jadi kalau agama dan kemuliaan perempuan itu betul-betul tinggi, betul-betul mendalam, itu akan menjadi tolak ukur bagaimana dia mempraktekkan cara keluar dari rumahnya. Ya. Jadi kalau dia keluar ke rumahnya kok pakai pakaian ketat, itu berarti agamanya kurang, kemuliaannya kurang, harga dirinya kurang. Kok dia kemudian keluar dari rumahnya itu wacak, berhias luar biasa, pakai wangi-wangi, waduh kok sudah menimbulkan hasrat yang negatif bagi suami, bagi para cowok. Kalau dia lewat di dekat itu, dekat perempuan itu, maka itu akan mengundang syahwat dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa din dan syarafnya itu betul-betul rendah. Jadi yang baik itu perempuan kalau keluar itu ya sudah berpakaian seperti biasa, jangan terlalu menor, jangan terlalu berhias, jangan terlalu harum. Kalau mau harum-harum, mau yang macak-macak betul itu pas di rumah bersama suaminya, menjelang tidur dengan suaminya. Waqad akhraja, dan sungguh telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, wa Abu Dawud At-Tayalisi, dan Abu Dawud At-Tayalisi, wa Ibnu Asakir an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala min hadisin syarifin, bersabda dari hadis yang mulia, wa la takhruja, dan seorang istri tidak boleh keluar min baitihi, dari rumah suaminya, illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, jika perempuan melakukan itu, artinya jika seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, la'anahallahu, maka ia akan dilaknat oleh Allah, wa malaikatu, dan oleh para malaikat, hatta tatubah, hingga dia bertobat, au tarji'a, atau hingga dia kembali ke rumah suaminya. Ila, kemudian ditanyakan kepada Nabi, wa in kana dzaliman, meskipun suaminya itu orang yang zalim, Nabi, orang yang tidak baik, orang yang zalim. Wa in kana dzaliman, kata Nabi. Qala, Nabi bersabda, wa in kana dzaliman, meskipun suaminya itu adalah orang yang zalim. Ya, meskipun suaminya itu zalim dalam melarang dia untuk keluar misalkan. Ya, itu tetap harus dipatuhi. Wa minat ta'ati, di antara bentuk ketaatan seorang istri kepada suaminya, alla tasuma naflan illa biidnih, yaitu dia tidak berpuasa sunnah kecuali dapat izin dari suaminya. Ingat, jadi tergantung mindset ya. Kalau mindsetnya itu memang mindset agama, bahwa istri itu melayani suami, ya, sehingga kehidupan dia itu melayani suami, termasuk dalam urusan seksual, dalam urusan ranjang misalkan. Nah, kalau kemudian suaminya itu menginginkan untuk hubungan seksual, misalkan jam 10 siang, atau jam setengah 12 dia istirahat kerja, pulang ke rumahnya, nyampe di rumah, misalkan ya, seperempat jam dari tempat kerjanya, jam 11.45, terus dia kemudian menginginkan itu, sementara istrinya pas puasa sunnah. Nah, pas puasa kan nggak bisa dijima, melakukan hubungan seksual. Nah, fa'in fa'alat, makanya nggak boleh. Kalau sunnah itu nggak boleh, dia harus seizin suaminya. Sehingga suaminya kemudian menyadari, oh istri saya sedang puasa, maka saya tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa istrinya itu. Fa'in fa'alat duna istidanihi, jika seorang istri melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya, wa kana hadiran, dan suaminya itu ada di rumah, ghairu musafirin, tidak sedang melakukan perjalanan, kana hadduha, maka bagian istri tersebut min saumiha, maka yang didapat istri tersebut dari puasanya, ju'uha, itu hanya kana hadduha min saumiha ju'aha, jadi khabar dari kana, wa atshaha, maka yang didapat oleh istri dari puasa yang tanpa izin suaminya tersebut, itu hanya lapar dan haus. Lantak sama, dan dia berdosa. Wala yataqabbalallahu minha, dan Allah tidak akan menerima puasa sunnah perempuan tersebut. Wali zaujihal haqqu, dan bagi suaminya hak fi ayyufattiraha, untuk meminta istrinya membatalkan puasa tersebut. Illam tasta'dinhu, jika istri itu tidak meminta izin kepada suaminya. Amma shaumul faridati, adapun puasa fardu ka Ramadan, seperti Ramadan, atau misalkan ngodoi, mengkodok Ramadan karena pas Ramadan itu haid, kemudian dia puasa ngodoi Ramadan, atau puasa nadar,
dia nadar sesuatu, kemudian jika tercapai dia akan puasa, maka puasanya wajib. Kalau seperti itu, fala yuhtaju ila nil zauji, maka tidak dibutuhkan untuk izin pada suaminya. Ya tidak perlu izin karena itu perkara yang wajib sudah. Tapi kalau puasa sunnah itu harus seizin suaminya. Akhraja meriwayatkan Al-Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda bahwa Nabi qala bersabda siapa Nabi min hadisin syarifin dari hadis yang mulia, Allah tamna'ahu nafsaha, istri tidak boleh melarang suami dari menggauli dirinya, tidak boleh menolak. Ini mindset agama yang diajarkan Nabi. Tentu kalau mindset modern ya, paradigma cara berpikir modern bahwa ini adalah tubuh saya, ini saya kalau tidak mau hubungan seks ya tidak mau, saya capek dan seterusnya bisa. Bahkan di negara-negara tertentu itu bisa melaporkan itu sebagai bentuk pemaksaan seksual kalau suaminya memaksa misalkan. Tapi kalau agama Islam tidak seperti itu ya. Wa in kanat ala dhahri qatabin, meskipun istri itu ada di atas punggung pelana untanya. Jadi sedang berkendara kok kemudian suaminya minta untuk dilayani seksual, ya harus dituruti gitu. Tentu dengan catatan tidak di tempat umum. Tadi kembali ke urusan tidak boleh taat dalam hal maksiat. Kalau melakukan hubungan seksual kemudian di atas untanya terus kelihatan oleh orang, ya jangan, itu sudah dosa, nggak boleh taat dalam hal itu. Wahua yang dimaksud kotab itu lil jamali bagi unta, kasaroji lil farosi seperti pelana kuda. Ini menjelaskan lafaz kotab tadi. Jadi maunya di atas kendaraan. Wala tasuma yauman wahidan, dan istri tidak boleh berpuasa sehari saja meskipun sehari gitu ya, illa biidnihi, kecuali dengan izin suaminya. Jadi mau puasa sehari izin suaminya, 2 hari izin suami kalau sunnah. Fa in fa'alat, kalau dia melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya, asimat, maka dia berdosa, bukan dapat pahala malah berdosa. Walam yutaqabbal minha, dan puasanya itu tidak akan diterima dari perempuan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.